Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirah dan saya Jasmine dalam segmen Ruang Kata. Kali ini kita dapat informasi penting nih Kak Indi. Wah, informasi seputar apa itu Kak? Informasi seputar BPDB MTSN 1 Lumajang tahun pelajaran 2024-2025. Pasti sudah banyak yang nungguin ya? Tapi kali ini kita tidak hanya berdua nih Kak Indi. Yap, benar sekali. Kali ini kita bersama tamu spesial Ustadz Andi Rashid selaku Ketua Pelaksana PPDB 2024. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, Ustadz Andi ini selaku pelaksana PPDB 2024. Kira-kira Ustadz, PPDB tahun sekarang sama tahun lalu beda apa enggak ya Ustadz? Terkait PPDB, langsung dijawab ya. Terkait PPDB tahun sekarang dengan tahun yang lalu memang ada beberapa perubahan, terutama di jalur ya, di jalur penerimaan yang sebelumnya banyak sekali jalur yang dibuka, tetapi untuk tahun sekarang kita lebih persingkat, yaitu hanya ada 2 jalur, ada jalur khusus dan jalur umum. Itu saja perbedaannya. Kira-kira kapan Ustadz pendaftarannya? Untuk waktu pendaftarannya sudah dekat ini. Jadi yang mau mendaftar ke MTSN 1 Lumajang ini ya segera disiapkan. Segera disiapkan. Yang pertama tentang jalur khusus ya. Jadi jalur khusus ini akan dibuka pendaftarannya secara online itu tanggal 8 sampai 18 Januari 2024 yang bisa diakses di alamat ppdb.mtsn1lumajang.schid. Itu untuk waktu pendaftarannya. Kemudian setelah itu dilanjutkan penyerahan atau verifikasi berkas ya, yaitu dimulai tanggal 8 sampai tanggal 19 Januari 2024. Ini langsung ke MTSN 1 Lumajang mulai jam 8 pagi sampai jam 2 sore. Berikutnya ada tes potensi akademik atau disingkat TPA dan tes baca Al-Quran atau TBA, serta ada wawancara khusus nanti kalau ada yang memilih jalur ma'had atau asrama ya. Ini waktunya tanggal 27 Januari 2024 bertempat di MTSN 1 Lumajang mulai jam 8.00 sampai jam 14.30. Kemudian untuk pengumumannya itu tanggal 2 Februari 2024 yang dilakukan secara online dan offline. Jadi pengumumannya nanti bisa ditempel di papan pengumuman depan di MTSN 1 Lumajang dan juga secara online. Dan yang terakhir adalah daftar ulang. Itu tanggal 5 sampai 9 Februari 2024. Tempatnya juga di MTSN 1 Lumajang mulai jam 8 pagi sampai jam 1. Itu khusus untuk jalur khusus. Jadi khusus jalur khusus. Ya ini wajib diperhatikan ya. Terkait waktu ya. Kuotanya berapa? Kalau kuota sebenarnya tidak banyak ini ya. Karena jalur khusus ini juga memang khusus ya. Ini saya lanjutkan dulu untuk yang umum dulu ya, waktu yang umum. Pendaftaran yang umum itu dimulai tanggal 12 sampai 18 Februari 2024 yang dilakukan secara online di website ppdb.mtsn1lumajang.sch.id. Di
dilanjutkan penyerahan dan verifikasi berkas tanggal 12 sampai 19 Februari 2024, tempatnya di MTSN 1 Lumajang pukul 8 sampai pukul 2. Kemudian dilanjutkan TPA atau tes potensi akademik dan tes baca Al-Quran atau TBA. Ini tanggal 24 Februari 2024 di MTSN 1 Lumajang mulai jam 7.30 sampai jam 14.30. Pengumuman tanggal 29 Februari 2024 dilakukan secara online dan offline ya. Jadi nanti ditempel di papan pengumuman di MTSN 1 Lumajang dan juga disiarkan atau disebarluaskan melalui media sosial MTSN 1 Lumajang. Dan Kuota jalur umum ini ada berapa rombel sih Ustadz? kalau untuk kuota sebenarnya untuk total ya, totalnya itu 10 rombel sebenarnya yang kita buka untuk tahun ini. Dengan pembagian yang jalur khusus itu 7 rombel, kemudian yang jalur umum itu 3 rombel. Itu untuk kuotanya sebenarnya. Kalau tidak ikut tes, apa dinyatakan gugur, Ustaz? Ya, karena tes itu sebagai syarat ya. Jadi semua secara umum itu mengikuti tes baik itu TPA ataupun TBA atau tes baca Al-Quran. Ada nggak sih Ustaz masuk MTS? Tanpa tes gitu. Tanpa tes Iya, ya? jadi langsung keterima di MTSN-nya. Oh iya. Untuk jalur itu sebenarnya ada ya. Sebenarnya ada yaitu jalur golden ticket ya. Golden ticket. Jadi golden ticket itu bagi mereka yang memiliki prestasi ya. Memiliki prestasi yang pertama dia ikut jalur undangan ya. Jadi di jalur undangan itu nanti anak tersebut langsung diterima tanpa tes potensi akademik, tetapi masih ikut tes baca Al-Quran nanti. Nah, yang kedua yang mendapatkan golden ticket itu adalah mereka yang punya prestasi di Oli Games mulai tahun 2022, jadi mulai tahun kemarin Ya. sampai tahun yang sekarang ini yang mau dilaksanakan ini ya 2023. Itu mereka yang mempunyai peringkat 1 sampai 5. 1 sampai 1 5 sampai 5. ya di semua mapel. Di Semua semua mapel. ya, semua mapel. Kan ada matematika, Ada matematika, ya, ada IPA, ya, ya. PAI dan sebagainya. Itu Sains diambil 1 sampai 5. Nah, mereka yang juara itu kan punya sertifikat nanti itu ya. Ya. Itu bisa dijadikan bukti untuk masuk ke MTSN tanpa tes potensi akademik. Bayangkan. Oh, istimewa. kan? Istimewa, Iya, ya. istimewa jadi. Istimewa gitu ya. Iya, keren, Jadi, keren. Kita ya, PBDB itu memberikan penghargaan buat mereka ya. Jadi selain Oli Game, jadi jalur khusus tadi Oli Game, kemudian yang terakhir Forsema atau olahraga ini ya, terkait momen olahraga. Itu yang diambil adalah peringkat 1 sampai 3 melalui kejuaraan lomba pidato, ada kaligrafi, singer, badminton dan futsal. Ya, kita ambil 1 sampai 3 anak itu. 1 yang terbaik. sampai 3 anak yang Iya. terbaik. Itu juga dapat sertifikat nanti itu. Ya, jadi waktu mendaftar itu sertifikat jadi dilampirkan nanti supaya mendapatkan golden ticket itu. Gitu. Oke, jadi terkait dengan tes potensi akademik, Iya. kira-kira kisi-kisinya ini ada mapel apa aja sih? Untuk tes potensi akademik untuk tahun ini memang berbeda di tahun sebelumnya. Tahun sekarang itu ini lagi maraknya program pemerintah tentang literasi dan numerasi. Jadi materinya itu. Jadi literasi numerasi. Enggak banyak kok soalnya. Jadi soalnya ya kisaran antara 20-an lah. 20-an. 20-an. Oh, 20-an. berbeda jauh dengan Iya. tahun lalu. Iya. Aku 60. Kamu berapa? 60? 60. Wow, Iya. that's a lot. Jadi menilai anak itu tidak harus banyak-banyak soalnya. Oke. Bahkan satu soal pun bisa menilai itu. Ya. Nah, cuman untuk tahun ini soalnya itu dari literasi dan numerasi. Ya. Jadi literasi terkait kemampuan memiliki referensi yang luas, kemudian numerasi terkait
perhitungan ya dan Oke. logika. Ya, Itu ya. jadi 2 hal itu aja cukup itu untuk menilai anak-anak ini mampu apa enggak secara akademik seperti itu. Gitu aja. Jalur khusus itu apa aja sih Ustadz? Oh iya, perlu saya jelaskan ya, untuk jalur khusus itu ada beberapa bagian. Yang pertama adalah jalur undangan. Nah, yang jalur undangan ini memang nanti calon peserta didik ini akan diundang secara resmi oleh pihak MTSN 1 Lumajang ya. Jadi tidak sembarang siswa. Nah, tidak sembarang siswa mendapatkan jalur undangan ini. Ya, ciri-cirinya ya. Ya. Ciri-cirinya itu yang jelas prestasi. Nah, prestasinya itu kalau tahun sebelumnya itu hanya akademik. Nah, tapi kalau tahun sekarang tidak hanya akademik, tapi non akademik juga bisa. bisa. Bahkan tahfidz. Ya. Ya, bahkan tahfidz, apalagi sudah juara MTQ tingkat nasional. Wah, itu pasti itu. Pasti akan mendapatkan undangan itu dari pihak MTSN 1 Lumajang. Gitu ya. Itu yang jalur undangan. Kemudian tetap di jalur khusus itu ada jalur prestasi. Nah, prestasi sendiri itu juga dibagi lagi, ada akademik, ada non akademik, dan ada tahfidz. Ya. Jadi untuk prestasi itu ada akademik, ada non akademik dan tahfidz. Ya. Kemudian yang terbaru, ini di jalur khusus ini ada jalur ma'had atau asrama. Yang sebelumnya itu biasanya yang ingin masuk ma'had itu harus lulus tes dulu. Ya, harus tes PBDB dulu. Lulus baru memilih program ma'had. Nah, yang sekarang tidak. Mulai awal masuk, ketika mau daftar, Anda mau milih apa? Milih yang ma'had atau enggak? Kalau milih ma'had ya sudah sejak awal ketika mengisi formulir itu langsung aja centang atau dipilih yang ma'had atau asrama. Pasti teman-teman penasaran dong, program apa aja sih yang ada di MTS? Program madrasah MTSN 1 Lumajang. Ya. Untuk program madrasah atau program MTSN 1 Lumajang untuk tahun depan ini ada 2 program besar. Yang pertama adalah program full day dan yang kedua adalah program ma'had. Untuk program full day ini dibagi ada beberapa subkelas ya. Subkelas ada kelas digital, kemudian ada kelas bahasa, ada juga kelas sains. Dan yang kedua adalah program ma'had ya. Program ma'had nanti santri ma'had itu akan mendapatkan pengalaman belajar meliputi kegiatan tahfidz dan kitab ya, kitab-kitab itu, kitab kuning dan sebagainya ya, yang berbasis asrama. Jadi yang mereka yang punya minat mondok di pondok pesantren atau berasrama, di sini ada program ma'had. Ustadz, kenapa sih kok harus milih MTSN 1 Lumajang? Kenapa kok milih sekolah di MTSN 1 Lumajang? Sebelum Ustadz jawab, menurut kalian bagaimana? Kenapa dulu kok sekolah di sini? Karena prestasi kita tuh banyak banget. Oke, prestasi. Iya. Ya. Kalau kamu? Ya, karena MTSN ini udah termasuk sekolah terkenal akan program-programnya. Juga termasuk sekolah yang unggulan. Banyak anak yang berprestasi di dalam sekolah tersebut. Betul. Favorit. Sekolah Ya, favorit, sekolah favorit. prestasi favorit, unggulan, unggulan. itu sudah ada semua di sini, ya kan? Wah, ya, itu ya. Jadi sesuai visi dari MTSN 1 Lumajang itu, ya, selain cerdas, terampil, bertakwa, dan juga berwawasan lingkungan. Itu perlu kalian tahu, gitu. Ya. Jadi tidak hanya fokus ke logika saja, tapi alam semesta juga kita utamakan. Ustadz ini kan termasuk guru baru. Nah, Iya. kira-kira udah berapa tahun sih? Terus tahun itu Ustadz ada kesan apa gitu di MTSN? Kesan ya. Alhamdulillah selama 1 tahun saya di sini itu. Saya mulai mengajar itu tahun 2005 ya. 2005 itu pertama kali dinas di Kementerian Agama. Itu di MTSN berapa ya? MTSN Tempur Sari. MTSN Itu lokasinya dekat Malang. Jadi berbatasan Lumajang dengan Malang. Wah, Itu pertama jauh kali. Ya, kurang lebih 75 kilo. Sekali berangkat. PP sudah 150 kilo. Itu PP setiap hari. PP tiap hari. Kadang juga menginap
di sekolah, beber tikar gitu ya, Tiga. itu atau tidur di kursi, sofa itu pengalaman waktu awal mengajar. Kemudian singkat cerita di tahun 2022 ya sampai sekarang Ya. alhamdulillah sudah mendapatkan tempat yang luar Nyaman. biasa ini. Luar Ya, biasa. luar biasa dari lingkungan, kemudian orang-orangnya ya, teman-teman itu sama-sama support ya, kompak ya. Di Pancasila jelas itu sila nomor 3, Betul, nomor Persatuan tiga, Indonesia. Persatuan Ya, Indonesia. ada semua di sini gitu Oke, ya. that's cool. Terima Terima kasih kasih, banyak Ustadz. Ustadz Andi atas informasinya. Dan itulah seputar informasi tentang PPDB 2024. Untuk adik-adik yang belum punya prestasi bisa nih langsung join atau daftar ya di Oli Game Science dan juga Forsema supaya dapat golden ticket. Ayo cepetan, buru-buru. Kita tunggu kalian di MTSN 1 Lumajang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.